Nah, yang ingin saya bicarakan adalah tahlil. Membaca tahlil oleh kelompok mereka dibid'ahkan dan dibilang sesat. Tahlil itu gak sesat, karena tahlil itu artinya, maksudnya bacaan-bacaan zikir pahalanya untuk menolong orang yang meninggal dunia. Siapa yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali mengajak baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah, bukan orang Jawa, bukan orang Aceh. Apakah ada hadisnya? Banyak hadisnya. Minta berapa hadisnya? Hadis sahih ya, dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Tirmidzi. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an berkata, kata Sayyidina Jabir, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu Sa'd bin Mu'adz itu dimakamkan dan kuburannya diratakan dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya, gak langsung pergi. Biasanya pergi tapi masih duduk. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah membaca subhanallah, para sahabat juga baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah membaca Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena Rasulullah membaca Allahu akbar, fakabbarna ma'ahu. Kami para sahabat baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Setelah Rasulullah berhenti, sahabat bertanya, malaka ya Rasulullah tusabbih fatukabbir. Rasulullah, ada apa? Engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu akbar, gak seperti biasanya. Ditanya begitu, Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Jadi Sa'd bin Mu'adz yang meninggal itu, kata Rasulullah, soleh, dihimpit oleh kuburan, apalagi yang tidak soleh. Karena dihimpit kuburan, Rasulullah baca zikir hatta yufarrijahullahu anhu, hingga akhirnya Allah melepaskan Sa'd bin Mu'adz dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati sangat bermanfaat. Kalau dihimpit oleh alam kubur akan dilepaskan, kalau diazab akan diringankan, kalau punya dosa akan diampuni atau dikurangi. Jangan dikira tahlil gak ada gunanya, sangat besar gunanya itu, karena Rasulullah yang mencontoh. Nah, tahlil ini gunanya untuk siapa? Bukan hanya untuk yang mati, tetapi juga untuk yang hidup. Apa gunanya pergi tahlil bagi yang hidup? Kalau kita punya salah pada tetangga, kalau dia masih hidup, kita kan wajib minta maaf. Orang punya salah tuh wajib minta maaf. Gak boleh sombong, biarin, saya gak minta maaf. Lah gak boleh gitu. Karena orang punya dosa wajib mengakui dan bertobat dari kesalahan.
Kalau salahnya pada orang, ya minta maaf pada yang bersangkutan. Kalau misalnya kita ini punya salah pada tetangga, belum minta maaf, dia sudah meninggal, maka bagaimana solusinya? Kata para ulama, mendoakan kepada Allah agar diampuni oleh Allah. Ini kata ulama salaf. Ada hadis walaupun dhaif tapi diamalkan oleh para ulama. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kaffaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu ba'da mautihi. Yang menghapus dosa kamu pada orang-orang yang kamu bicarakan keburukannya, kamu rasani kejelekannya, kamu mendoakan ampunan kepada Allah baginya setelah dia meninggal. Artinya apa? Kalau ada tetangga meninggal, kita membacakan tahlil, paling tidak selain membantu yang ditahlilkan, kalau kita punya salah, itu cara kita bertaubat kepada Allah. Itu caranya. Jangan dikira gak ada dalil. Itu kalau yang mendoakan orang lain. Kalau yang mendoakan anaknya, anak mendoakan tahlil, mendoakan istighfar, ampunan untuk orang tua, itu besar sekali manfaatnya. Yang kembali kepada orang tuanya, orang tua kalau dibacain tahlil, dibacain doa atau istighfar, kalau orang tuanya punya dosa, oleh Allah diampuni. Kalau dosanya sudah habis, derajatnya oleh Allah diangkat. Itu tahlil, doa. Itu yang kembali pada orang tua. Yang kembali kepada anak apa? Yang kembali kepada anak, anak yang rajin mendoakan orang tuanya, hidupnya di dunia akan dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami meriwayatkan sebuah hadis dikutip dalam Al-Jami'us Shaghir oleh Imam As-Suyuti. Ada hadis berbunyi, ada hadis yang berbunyi yang berbunyi innal 'abda la yadhiqu rizquhu fid dunya idza taraka al-'abdu ad-du'a liwalidayhi inqada'a anhu rizquhu fid dunya. Apabila seorang hamba meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, rizkinya oleh Allah ada yang diputus. Itu kalau tidak mendoakan orang tua. Berarti kalau orang rajin mendoakan orang tuanya, rizkinya oleh Allah dibuat lancar. Itu yang kembali pada anak. Jangan dikira tahlil itu hanya untuk membantu yang meninggal. Yang hidup ini juga dapat bantuan. Itu yang hidup. Kalau yang didoakan itu kita punya salah, tetangga. Kalau kita mendoakan orang lain, sementara kita gak punya salah pada dia, maka berarti sedekah kita pada dia dan kita dapat pahala. Itu tahlil namanya. Orang baca zikir tahlil ini yang didoakan kan seluruh umat Islam. Itu sedekah. Karena di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yakun lahu malun yatasaddaqu bihi falyastaghfir lil muslimin fa innahu shadaqah." Siapa yang tidak punya harta untuk disedekahkan, maka doakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang Islam, karena itu sedekahnya pada mereka. Jadi kita mendoakan orang lain dalam acara tahlil, dalam acara apapun, itu berarti bersedekah. Berapa pahala bersedekah doa? Pahala bersedekah doa itu, kalau yang kita doakan seluruh umat Islam, orang beriman sejak masa Nabi Adam sampai sekarang, pahalanya sebanyak orang-orang yang kita doakan. Karena dalam hadis, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa yang mendoakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang beriman laki-laki dan perempuan,
maka Allah akan mencatat satu pahala dengan setiap orang yang dia doakan. Ini tahlil. Jadi jangan dikira mendoakan orang lain itu nggak ada gunanya. Selain sedekah, itu pahalanya juga luar biasa. Itu tahlil. Ini diantara manfaat tahlil. Kalau orang nggak tahlil, jadi ketika kita melakukan tahlil, ternyata di dalam tahlil ini banyak anjuran-anjuran sunnah yang dapat terlaksana. Kalau kita nggak tahlil cuma diam, mana yang terlaksana dari anjuran sunnah? Nggak ada kalau cuma diam. Makanya penting, ini diantara ya sebenarnya masih banyak lagi, cuma nggak perlu disampaikan semua, cukup sebagian lah. Ini manfaat